ada mindset kalau punya anak tuh terlalu mahal. ภาพที่แบบมองตัวเราเองอะมันน่าจะเป็นภาระกับเรามากกว่าเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆไม่พร้อมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าณฐานะตอนนี้ Kondisi politik di Thailand tuh terlalu kacau buat ngebesarin anak. Ayo kita ngomongin Thailand lagi. Enggak. Gue nggak bahas pernikahan sesama jenis di sana. Enggak, itu belum resmi, kampret emang ya media-media online kita tuh ya. Coba lu inget-inget deh, dalam 6 bulan terakhir lah. Lu berapa kali ngelihat berita perkawinan sejenis di Thailand tuh udah resmi legal? Berapa kali coba? Pasti banyak kan? Ya soalnya di berita-berita kita tuh RUU-nya baru jadi, akhirnya resmi. RUU-nya disetujuin parlemen, akhirnya resmi. Yang paling terakhir kemarin dilolosin Senat, akhirnya resmi. Jadi enggak. Ini belum resmi nih, masih nunggu ditandatangan sama raja. Bahkan abis ditandatangan sama raja juga nantinya kalau udah ditandatangan itu tuh masih harus nunggu 120 hari lagi buat jadi resmi. Jadi ya tolonglah buat media-media, tolong jangan suka belok-belokin judul lah. Apalagi yang judulnya bahasa Indonesia tapi captionnya bahasa Inggris. Itu tolonglah kalau ngasih judul tuh jangan pembodohan gitu. Kasian kan yang nggak ngerti bahasa Inggris kan, jadi cuma ngejudge dari judul mereka. Padahal judulnya menyesatkan. Mungkin mereka ada niat baik kan pengen baca captionnya, cuma karena captionnya bahasa Inggris mereka nggak ngerti, akhirnya nggak terserap tuh informasinya dengan utuh tuh. Jadi ya ayolah tolonglah, kita kan ada tanggung jawab edukasi ya di sini ya. Yuk tolong. Jadi ya entar ya bahas perkawinan sejenisnya tuh entar, kalau beneran udah resmi. Buat sekarang gue mau bahas krisis penduduk di Thailand dulu nih. Ya jadi ternyata selain negara-negara Asia Timur kayak Jepang, Korsel sama Cina, fenomena krisis penduduk tuh udah mulai banyak terjadi di dunia, termasuk di Thailand. Dan masalahnya kalau di Cina, Korsel sama Jepang kan bisa dibilang negaranya tuh udah kaya ya. Nah kalau Thailand kan belum. Makanya Thailand tuh disebut mereka tuh terancam jadi negara tua sebelum negaranya jadi negara kaya. Dan ini bahaya loh. Dan ternyata krisis penduduk Thailand ini disebabkan karena anak-anak mudanya tuh pada nggak mau punya anak. Tapi kira-kira apa ya penyebab munculnya tren nggak punya anak di Thailand ini? Apa gara-gara LGBT-nya atau ada yang lain? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa orang Thailand makin jarang punya anak di Learning by Googling. Ya sebenarnya masalah yang berkaitan sama penurunan populasi, penurunan angka kelahiran, dan perubahan statistik demografis ke usia yang lebih tua, itu tuh emang bisa dibilang udah jadi masalah global. Itu tuh emang terjadi di mana-mana. Tapi ya beberapa tahun lalu kan negara-negara yang kayak gitu tuh biasanya tuh negara yang cenderung udah maju ya. Negara yang ekonominya lebih tinggi. Kayak Jepang atau Korsel. Nah tapi trennya makin kesini sekarang tuh negara-negara berkembang juga tuh banyak yang ngalamin masalah yang sama loh. Angka kesuburan di negara-negara berkembang juga tuh selalu turun dari tahun ke tahunnya. Dan ya buat negara-negara yang angka kesuburannya terlalu tinggi, ini mungkin bagus ya. Tapi masalahnya negara-negara yang angka kesuburannya standar, mereka juga jadi ikut-ikutan berkurang terus nih angka kesuburannya. Sampai akhirnya malah kurang dari angka pergantiannya. Malah kurang dari 2,1 anak per wanita. Angka pergantian tuh apa? Oke, buat yang mungkin belum ngerti apa itu angka pergantian, sebenarnya itu tuh udah pernah gue jelasin di video ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue jelasin dikit lagi nih di sini nih. Jadi gini, angka pergantian yang ideal tuh 2,1. Soalnya di keluarga, waktu bokap sama nyokap yang meninggal, waktu generasi yang udah tua meninggal, populasi mereka tuh bakal tetap bisa stabil karena mereka udah punya pengganti populasinya dalam bentuk 2 anak mereka. Jadi itu tuh kenapa angka ideal tuh 2,1. Soalnya yang 2-nya tuh buat ngegantiin orang tua. Nah yang 0,1-nya itu buat ngegantiin anak-anak yang meninggal sebelum dewasa di populasi tersebut. Jadi ya itu idealnya tuh 2,1 sebagai angka pergantian biar populasinya stabil. Nah kalau suatu populasi angka pergantiannya di bawah itu kayak misalnya cuma 1 kan berarti kan lama-kelamaan kan bakal turun terus ya jumlah populasinya ya. Dan itu bahaya tuh. Atau kalau sebaliknya angka pergantiannya 3 itu juga bahaya tuh. Karena ya makin lama berarti populasinya kan bakal makin nambah terus kan, bakal makin padat nantinya. Jadi itu bener-bener yang ideal tuh 2,1. Nah kalau menurut makro trend, angka kelahiran di benua Asia secara keseluruhan tuh ada di angka 2,0 di tahun 2024 ini. Bahkan sumber lain ada yang bilang kalau angkanya tuh di 1,9 anak per wanita. Itu di keseluruhan Asia. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara doang, menurut data dari United Nations Population Fund atau UNPF disebut, di tahun 2023 aja, negara-negara kayak Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand, sampai Singapura, itu angka kesuburannya tuh udah kurang dari angka pergantiannya. Dan dari negara-negara itu, Thailand tuh jadi salah satu negara dengan penurunan angka kelahiran tercepat di dunia. Dengan angka kesuburan cuma 1,3 per wanita.
Sama kayak Jepang nih angkanya nih. Malah kalau menurut Departemen Kesehatan Thailand, angka kesuburan di sana tuh lebih anjlok lagi loh. Cuma 1,08 anak per wanita. Jadi ya di antara negara-negara lain yang kesuburannya tuh turun terus, Thailand tuh jadi salah satu yang tercepat. Salah satu yang turunnya tuh paling drastis. Dan ini dipercaya bisa jadi masalah besar soalnya Thailand tuh hitungannya tuh masih terlalu miskin buat punya angka kesuburan serendah itu. Waduh. Fewer babies are born each year in Thailand. In the last decade, the number of births has fallen more than 25%. And while a downward trend in birth rates occurs globally, there's something different about Thailand. Makanya kalau menurut World Bank, sekarang Thailand tuh ngalamin rasio ketergantungan usia yang tertinggi sejak tahun 2000. Rasio ketergantungannya tuh 44%. Rasio ketergantungan tuh apa? Rasio ketergantungan tuh beban yang harus ditanggung sama masyarakat usia produktif buat nge-provide masyarakat di usia non-produktif. Nah masalahnya di Thailand kan sekarang kan tenaga kerjanya tuh makin dikit ya. Sementara yang lanjut usianya itu makin bertambah terus. Disebut jumlah populasi yang berusia 60-64 tahun tuh itu lebih tinggi dibanding populasi yang berusia 20-24 tahun. Atau berarti jatuhnya yang nge-provide-nya itu lebih sedikit daripada yang harus di-provide. Makanya kalau menurut WHO, sebenarnya Thailand tuh udah diklasifikasikan sebagai negara lanjut usia sejak tahun 2005. Soalnya persentase orang lanjut usia di sana tuh mencapai 10% dari total populasinya. Jadi kalau menurut OECD, di suatu populasi, kalau populasi masyarakat berusia 60 tahun itu mencapai 10%, itu disebutnya age society. Kalau 20% disebutnya complete age society. Dan kalau 28% ke atas itu disebutnya super age society. Nah tadi di tahun 2005 aja Thailand tuh kan udah jadi negara age society ya. Terus sekarang mereka udah jadi complete age society. Dan di tahun 2031 nanti, Thailand diproyeksikan bakal gabung sama Jepang jadi negara super age society. Dan ya, Thailand bisa menua dengan cepat gini soalnya angka kelahiran di sana tuh rendah, tapi angka harapan hidupnya tinggi. Jadi di satu sisi anak-anak di sana tuh jumlahnya makin dikit, tapi di sisi lain orang-orang tuanya itu umurnya jadi lebih panjang. Dilematis juga nih ya. Dan kalau menurut Profesor Kua Wong Bunsin, ahli demografik di Chulalongkorn University, dia bilang, kalau kondisi ini berlanjut terus, bisa-bisa dalam 60 tahun ke depan, populasi Thailand tuh bakal berkurang setengahnya. Dari 71 jutaan jadi cuma 35 jutaan doang. Terus populasi tenaga kerjanya juga bakal menurun drastis. Dari 46 juta jadi cuma 14 juta. Terus populasi anak-anak juga jadi menurun dari 10 juta jadi 1 juta doang. Sementara populasi lansianya itu bakalan bertambah. Dari 8 juta jadi 18 juta. Jadi ya kalau anak-anak muda Thailand masih nggak mau punya anak kayak sekarang, bisa-bisa masa depan Thailand ini rusak. Karena keburu jadi negara tua sebelum mereka kaya. Kok ngeri ya? Which actually means that in about one generation, so approximately like 60 years, if we continue the path that we have projected, like that population will decrease by half, from 66 million people will likely to be decreased to be 33 million. Oke, sekarang gue mau jelasin kenapa jadi negara tua sebelum kaya tuh bisa jadi masalah. Ya, jadi kalau menurut Izias Yusof Ishak Institute, persoalan demografi tuh bakalan ngaruh banget ke pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, karena Thailand masih jadi negara berkembang, jadinya keberadaan SDM tuh penting banget buat pertumbuhan ekonominya. Kebayangkan kalau ekonominya masih rendah, terus SDM-nya udah dikit, SDM-nya udah keburu tua semua, nanti negaranya tuh mau ngandelin apa buat bikin perekonomiannya maju? Soalnya kalau orangnya dikit, terutama masyarakat produktifnya, nanti siapa yang bakal kerja coba? Siapa yang bakal ngebuka bisnis dan usaha? Kalau orangnya dikit, nanti bisnis-bisnis asing tuh pada nggak mau invest di sana karena tenaga kerjanya terbatas kan. Terus juga kalau tenaga kerjanya terbatas, pasti upah yang diminta tuh bakal lebih tinggi. Jadi ya mana mau investor. Apalagi salah satu alasan kenapa perusahaan-perusahaan barat tuh banyak yang buka pabrik di Asia, di negara-negara berkembangnya, itu kan soalnya kan tenaga kerjanya kan pada murah, yang didukung juga sama populasinya yang banyak. Nah kalau populasinya dikit, sementara negaranya masih berkembang, kualitas SDM-nya juga masih standar, ya investor pasti mikir-mikir lagi buat invest di sana. Bahkan mungkin cenderung nggak jadi. Nah itu baru dari segi pasar tenaga kerja. Kalau dari segi konsumen juga sama. Investor asing tuh nggak akan mau buka usaha di Thailand kalau marketnya dikit. Yang ada nanti malah nggak laku kan produknya mereka kan, nggak ada yang beli. Jadi kalau sampai kejadian populasi Thailand turun terus, itu nantinya udah kan bisnis lokalnya nggak ada yang jalanin, ditambah investor juga nggak ada yang mau investasi.
Jadi ya jelas ekonomi negaranya bakal hancur itu. Dan karena Thailand bukan negara maju, jadinya tenaga kerja asing juga nantinya bakal dikit banget yang minat buat kerja dan pindah ke sana. Beda kan sama di Jepang atau Singapura misalnya, yang walaupun penduduknya juga dikit banget, tapi karena mereka negara maju, mereka tuh akhirnya jadi tujuan orang-orang buat belajar dan kerja. Jadinya banyak tuh tenaga kerja asing yang minat buat kerja di sana. Jadi ya negaranya bisa tetap jalan ekonominya walaupun penduduknya dikit. Ya kan sekarang aja di Thailand kalau kita lihat walaupun banyak orang luarnya, itu kan kebanyakan kan tujuannya kan buat jalan-jalan ya, buat wisata, bukan buat hidup di sana kan. Terus selain itu, kalau menurut France 24 disebut pendapatan yang rendah, tabungan yang terbatas, sama dana pensiun pemerintah yang nggak memadai, itu juga bakal bikin banyak orang menderita kemiskinan ekstrim di masa tua mereka. Belum lagi kalau lansianya makin banyak, berarti makin banyak juga yang harus dikasih dana pensiun dan layanan kesehatan. Yang sumbernya pastinya didapat dari pajak yang dibayarin sama yang lebih muda. Nah, kalau yang butuh layanannya banyak banget tapi yang bayar pajaknya dikit, ya bakal kacau kan? Tapi kenapa orang Thailand pada nggak mau punya anak? Nah ini, alasan yang paling utamanya adalah karena ada mindset kalau punya anak tuh terlalu mahal. Jadi kalau menurut studi dari Bank of Thailand di tahun 2022 disebut, biaya yang ngebesarin anak dari lahir sampai sarjana di Thailand tuh butuh sekitar 1,6 juta baht. Dan ini, angka segini itu tuh pengeluaran standarnya ya, yang paling minimalnya tuh segitu. Nah tapi sekarang nih masalahnya, kalau menurut channel News Asia, anak muda sekarang tuh pada ngarapnya mereka bisa ngasih yang terbaik buat anak-anak mereka. Harus bisa ngasih asupan nutrisi yang baik, lingkungan dan tempat tinggal yang baik, fasilitas terbaik, ya pokoknya mereka nggak mau anak-anak mereka tuh hidupnya susah lah. Jadi ya mereka mikirnya selama mereka masih belum bisa ngasih kehidupan yang maksimal kayak gitu buat anak mereka, ya mending nggak usah punya anak dulu. Daripada nanti anaknya lahir di keluarga yang miskin dan ekonominya susah, kan kasihan anaknya. Makanya mending nggak usah punya anak dulu. Mereka mikirnya gitu. Apalagi kan nggak sedikit juga anak muda sekarang yang ngerasa kalau hidup dia sendiri aja tuh susah. Jadi ya mereka kan tahu ya kalau hidup susah tuh nggak enak. Jadi mereka nggak mau tuh ngebawa anak mereka ke dunia cuma buat ikut-ikutan susah kayak mereka. Itu mereka nggak mau tuh. Sama mereka juga nggak mau hidup mereka jadi makin susah gara-gara harus ngebiayain anak. Jadi mindsetnya tuh sekarang tuh bukan banyak anak banyak rezeki, tapi lebih ke banyak anak banyak pengeluaran. Atau kalau di Thailand tadi tuh lebih ke nunggu banyak rezeki baru punya anak. Nah itu. Tapi ya sebenarnya gue ngelihatnya ini pola pikir yang cukup bertanggung jawab sih. Mereka nggak mau hidup anak mereka sengsara kan. Makanya ya nunggu gue sejahtera dulu deh baru punya anak. Ya ini sebenarnya cukup bagus sih menurut gue sih. The number of childless Thai couples has tripled since the late 80s. จริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งเนี่ยเราก็มีคุยกันไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่คิดว่าจะมีลูกกันครับ ภาพที่แบบมองตัวเราเองอะมันน่าจะเป็นภาระกับเรามากกว่าเพราะว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆไม่พร้อมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าณฐานะตอนนี้ Dan buat ngatasin ini sebenarnya pemerintah Thailand tuh udah ngasih beberapa subsidi. Salah satunya subsidi pendidikan. Jadi buat yang mungkin belum tahu nih, sekolah di Thailand tuh sekolah negerinya dari SD sampai SMA selama 12 tahun itu gratis. Cuma masalahnya orang Thailand tuh banyak yang nganggep kalau kualitas sekolah negeri tuh jauh banget di bawah sekolah-sekolah swasta. Makanya jadinya walaupun ada yang gratis, mereka mikirnya mending gue bayar mahal aja sekalian. Yang penting anak gue sekolah di tempat yang bagus, yang lingkungannya aman dan juga nyaman. Nah mereka mikirnya gitu, tapi buat nge-afford hal-hal kayak gitu tuh mereka tuh masih belum mampu, masih terlalu mahal buat mereka. Makanya ya jadinya mending gak usah punya anak dulu aja sekalian. Atau ya punya anaknya nantilah kalau finansial kita udah bener-bener siap. Daripada harus sekolah di sekolah negeri kan, mereka pada mikirnya gitu tuh. Tapi ini di kita yang mikir kayak gini juga banyak gak sih? Kayaknya banyak deh. Terus selain itu, faktor lainnya juga, kalau menurut University of the Thai Chamber of Commerce disebut, di dunia kerja Thailand tuh ada yang dikenal sebagai children penalty, di mana orang-orang yang punya anak itu bakal dapat gaji yang lebih sedikit. Iya, jadi gaji laki-laki yang punya anak di Thailand tuh itu bakal lebih rendah 17% dari gaji yang nggak punya anak. Dan gaji perempuan yang punya anak itu bakal jadi 22% lebih rendah daripada yang nggak punya anak. Kenapa gitu? Soalnya ya mereka jadi punya waktu yang lebih terbatas buat kerja kan. Nggak bisa lembur, nggak bisa keluar kota. Apalagi buat yang cewek. Kalau udah jadi ibu kan mereka kan harus tanggung jawab ngurus anaknya kan.
Jadi dianggapnya nggak bisa fokus ke kerjaan terus karena harus sambil ngurus anak. Nah, gara-gara faktor ini juga makanya jadi banyak yang ngerasa kalau punya anak tuh bisa ngerenggut karir mereka, terutama buat yang perempuan-perempuannya. Makanya akhirnya banyak yang nganggep punya anak tuh selain ningkatin pengeluaran, itu juga jadi ngurangin pendapatan. Tambahan dikit, takut ada yang salah kaprah nih. Gue takutnya di sini ada yang nyangkanya gajinya jadi dikurang-kurangin gitu gara-gara punya anak. Padahal bukan gitu, nggak gitu. Jadi children penalty itu maksudnya tuh gara-gara lu punya anak, lu jadi nggak bisa memaksimalkan pendapatan lu. Jadi gara-gara punya anak, lu jadi nggak bisa dapat bonus lembur, bonus tugas keluar kota dan lain-lain gitu. Karena ya kalau kerja harus langsung pulang ke rumah kan kalau punya anak kan. Makanya akhirnya pendapatan orang-orang yang punya anak itu jadi lebih rendah daripada yang nggak punya anak. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Terus alasan lainnya juga nih, kalau menurut National Institute of Development Administration of Thailand disebut, kebanyakan anak muda Thailand sekarang tuh mereka tuh nggak mau punya anak soalnya mereka ngerasa pesimis sama masa depan negaranya. Jadi banyak yang nganggep kalau kondisi politik di Thailand tuh terlalu kacau buat ngebesarin anak. Jadi banyak tuh yang nggak mau anak-anak mereka tumbuh di lingkungan yang politik dan ekonominya tuh nggak stabil. Malah ada juga yang bilang, jika saya harus membesarkan anak saya di Thailand, lebih baik saya tidak punya anak. Iya, sampai segitunya loh. สมัยนี้เนี่ยพอมีลองนึกภาพดูว่าสมมติเรามีลูกเนี่ยหนึ่งคือใครจะเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมครับเพราะว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าบ้านเราไม่ได้รวยมาแต่เดิมนะครับส่วนมากพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานทั้งคู่ก็เลยทำให้หลายคนตัดสินใจชะลอการมีบุตรออกไป Terus yang suka disangka faktor lainnya juga tuh karena terbukanya LGBT di sana. Nah, iki. Dan ini sempat ada yang nanya ke gue juga nih, Bang, emang bener orang-orang Thailand tuh jadi pada nggak mau punya anak gara-gara LGBT di sana banyak banget? Ada tuh yang nanya gitu tuh ada. Jadi gini, karena udah jadi stereotip negaranya kali ya, jadi banyak banget tuh yang nganggep kalau Thailand tuh mayoritas penduduknya tuh LGBT. Padahal nggak gitu, anjir. Masih jauh lebih banyak straight-nya kok. Bahkan jauh banget loh persentasenya loh. Nih, kalau menurut Al Jazeera, dari seluruh populasi Thailand, yang diidentifikasi sebagai LGBT itu cuma 8-9%-nya. Nah, anggaplah fix mereka nggak akan bisa beranak. Karena ya gimana caranya juga kan. Tapi kan selain mereka masih ada 92% yang straight kan. Nah, yang 92% ini kalau mereka mau beranak kayak biasa ya harusnya kan nggak akan jadi masalah dong. Pasti bisa dong. Jadi ya emang masalahnya tuh sekarang tuh di yang 92% ini. Karena walaupun mereka menyukai lawan jenis, tapi merekanya kan basicnya kan emang nggak mau pada punya anak kan. Jadi ya masalah LGBT kalaupun jadi faktor, ya itu faktor yang kecil banget tuh. Faktor utamanya tetap di mindset yang 92% straight ini. Karena ya kebanyakan dari mereka pada nggak mau punya anak sekarang. Dan menanggapi tren nggak mau punya anak ini, kalau menurut ICIAS, respon yang umum ke masalah kayak gini tuh paling banyak dengan ngasih pertanyaan, kalau nggak punya anak, nanti kalau kamu sudah tua, siapa yang mau ngurus? Pertanyaan yang terasa akrab ya. Dan ya sebenarnya hal yang berkaitan sama sandwich generation gini tuh, itu tuh emang udah hal yang umum banget ya di Asia ya. Masuknya ini tuh Asian value ini. Bahkan di Thailand sendiri tuh ada istilah tradisionalnya loh buat nyebut ini loh. Kalau di sana tuh disebutnya tuh kata new, kata weti. Istilah buat semacam kita harus berterima kasih atas semua pemberian dan pengorbanan orang tua kita. Berterima kasih dengan cara harus dibalas. Harus gantian ngasih dan berkorban buat orang tua. Dan dengan mindset sekarang yang kayak gini, dengan mindset orang sekarang yang pada nggak mau punya anak, ketika ditanya pertanyaan kayak gitu, ketika ditanya nanti kalau udah tua siapa yang mau ngurus kalau nggak punya anak, ya jawabannya ngurus sendiri. Ya jadi anak-anak muda di Thailand tuh mereka tuh sekarang tuh malah pada nggak mau kalau nantinya ketika mereka tua mereka jadi diurus sama anak mereka. Kalau nantinya ketika mereka tua, mereka jadi harus ngerepotin anak mereka. Nah itu pada nggak mau tuh. Karena anak-anak muda Thailand sekarang mikirnya mereka tuh beranak bukan buat investasi. Kan mereka yang milih buat punya anak. Mereka tuh yang ngebawa anak mereka ke dunia. Masa endingnya malah si anak yang harus ngurusin dan ngebiayain mereka? Sekarang pola pikirnya udah berubah jadi kayak gitu tuh. Malah justru anak-anak muda Thailand sekarang mereka lebih milih nabung buat masa tua mereka aja daripada nabung buat punya anak. Atau kalaupun yang pengen punya anak, ya mereka harus mastiin tabungan mereka cukup dulu. Daripada nanti ketika anaknya lahir malah jadi ngerepotin si anak kan, kalau nggak punya tabungan. Mereka mikirnya kayak gitu tuh sekarang tuh. แล้วกลับไปก็เหมือนเป็นภาระลูกหลานมากกว่าเพราะเรายังทำได้อะครับ Nah, kalau menurut channel News Asia, dalam rangka ningkatin angka kelahiran di sana, pemerintah Thailand tuh berencana bakal ngebuka klinik kesuburan di setiap provinsi.
yang bakal ngebantu perempuan-perempuan yang susah hamil buat meningkatkan kesuburannya. Tapi ya menurut gua ini solusinya nggak tepat sasaran sih. Kan akar masalahnya tuh bukan di situ. Akar masalahnya tuh bukan di kesuburan segala macam. Akar masalahnya tuh ya emang basicnya orang-orang sana tuh emang sengaja pada nggak mau punya anak aja. Karena ya tanggungan ekonomi, karena punya anak itu terlalu mahal buat mereka. Jadi ya mau pemerintah bikin jutaan klinik kesuburan juga, kalau ekonominya dirasa kurang ya mereka tetap nggak akan mau punya anak. Dan buat ngebantu ngeringanin beban ekonomi ini, Kementerian Pembangunan Sosial Thailand, mereka tuh nawarin bantuan ke anak-anak yang keluarganya berpenghasilan kurang dari 100.000 baht per tahun. Jadi bantuannya tuh bentuknya tuh dari si anak lahir sampai dia umur 6 tahun, setiap bulannya si anak tuh bakal dikasih tunjangan sebesar 600 baht buat ngeringanin beban orang tuanya. Tapi masalahnya terus banyak yang ngerasa kalau bantuan ini tuh terlalu kecil, bantuan ini tuh nggak cukup buat apa-apa. Dan ya emang iya sih, lu kalau jajan di Bangkok aja kan 600 baht tuh kan ya paling sehari 2 hari kan udah habis kan. Jadi ya emang kayak ngeledek sih bantuan per bulan 600 baht ini. Padahal kan harga susu bubuk aja yang 3.800 gram itu tuh harganya tuh 3.400 baht. Terus popok deh, itu popok yang satu set isi 120, itu harganya tuh nyampe 1.400 baht. Lah ini pemerintah pede banget ngasih bantuan 600 baht per bulannya. Ya nggak nolong jir. Dan ya tetap pokoknya selama anak-anak muda Thailand ini nggak bisa mastiin kalau si anak bakal dapat yang terbaik, ya mereka bakal lebih milih buat nggak punya anak. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu setuju sama mindset ini? Atau lu tim yang banyak anak banyak rezeki? Yang mana nih? Silakan komen. พยายามลดภาระของคนที่มีลูกให้ได้มากที่สุดทั้งในแง่ของต้องคล้ายๆเอื้อให้เขาสามารถทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยได้ Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang orang Thailand yang makin kesini makin nggak mau punya anak. Dan sebenarnya tren ini tuh ya terjadi di seluruh dunia ya. Cuma emang di Thailand tuh cepet banget aja terjadinya. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau namanya nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.